plusnya perusahaan tersebut akan makin berkembang, ya. Kemudian perusahaan tersebut akan makin maju dan menjadi suatu standaritas bagi perusahaan-perusahaan yang lain, seperti itu. Tetapi minusnya nih. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus PT TV. Saya, Paulus Pinonto Antirayo, akan menemani Bapak Ibu Saudara beberapa waktu ke depan. Untuk itu, sebelum menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, baiklah Bapak Ibu. Saat ini saya akan mengulas kepemimpinan kecepatan atau kepemimpinan penentu kecepatan atau kepemimpinan pace setting. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mengeksplorasi ya, aspek praktis dan teoritis dari gaya kepemimpinan penentu kecepatan. Kita akan melihat kapan gaya kepemimpinan ini digunakan, lalu bagaimana penerapannya, apa kelebihan dan kekurangan gaya tersebut, dan juga definisinya. Dan selengkapnya saya akan mengulas lebih jauh. Dan Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, saya akan menjelaskan dengan yang mulai dari pertama, apa itu kepemimpinan penentu kecepatan. Ya, jadi arti dari kepemimpinan penentu kecepatan ya bisa diartikan dalam pengertian lain dalam bahasa Inggris adalah pace setting. Ya, pace setting ini adalah kepemimpinan penentu kecepatan. Dan saat melihat definisi tertentu, kita perlu memasukkan 2 poin berikut. Yang pertama, sesuatu atau seseorang yang menentukan kecepatan. Jadi, penentu kecepatan ini atau kepemimpinan penentu kecepatan ini itu didasari pada seseorang yang menentukan kecepatan, atau pemimpin itu sendiri yang menentukan kapan harus cepat, atau seperti apa kecepatan tersebut, atau sampai di mana kecepatan tersebut. Nah, kepemimpinan ini bisa juga ya menjadi suatu acuan bagi suatu perusahaan atau bagi gereja atau bagi siapapun, agar supaya apa yang sedang direncanakan bisa tercapai secara maksimal dan efektif, bahkan efisien. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah seseorang atau sesuatu atau entitas yang progresif dan menetapkan tren yang ingin diikuti oleh orang lain. Artinya begini, setiap kali ada tren, ya, ada sesuatu yang lebih bagus, maka dia akan mengikuti sesuatu tersebut. Dan ini adalah sebuah gambaran kepemimpinan penentu kecepatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kepemimpinan penentu kecepatan terjadi ketika seseorang atau seorang pemimpin memberikan contoh kualitas tinggi, kecepatan tinggi, dan juga kinerja yang tinggi, ya, kinerja yang bagus, para anggota tim yang bermutu, dan lain sebagainya. Jenis pemimpin ini menghargai hasil. Nah, jadi jenis kepemimpinan ini lebih menghargai hasil dibanding dari anggota tim. Ya, dia lebih mengedepankan hasil yang maksimal, hasil yang dikerjakan dengan berkualitas tinggi dibanding anggota tim yang sudah bekerja keras, sudah hard work, sudah melakukan dengan bekerja keras, ya. Lalu kemudian jenis pemimpin ini menghargai hasil di atas segalanya, sama seperti yang saya katakan tadi, dan mengharapkan anggota tim untuk mengikuti contoh yang telah mereka tetapkan. Jadi ini pemimpin sudah menetapkan suatu standar untuk dilakukan oleh anggota tim. Nah, walaupun banyak resiko, walaupun banyak tantangan, ya, pemimpin penentu kecepatan itu mengharapkan kerja dari anggota tim itu harus maksimal dan tidak boleh lelet dan tidak boleh pelin-pelan. Yang diharapkan adalah kerja yang maksimal.
Lalu kemudian mereka lebih mengedepankan hasil yang super maksimal, ya, dengan kata lain super berkualitas. Atau sekalipun mungkin anggota timnya stres, anggota timnya udah kelelahan, kewalahan, ya, karena dituntut untuk hard work, maka pemimpin nggak mau tahu, pemimpin penentu kecepatan nggak mau tahu. Bahkan yang dilakukan adalah dia akan membuat anggota tim agar supaya sama seperti dengan cara berpikirnya dia, kerjanya dia, seperti itu. Tentu memang kan di setiap pribadi, setiap individu atau personal, setiap orang itu kan berbeda-beda. Ada yang mungkin ya, ada yang mungkin setiap kali dia masuk kerja mungkin ada kendala-kendala sendiri gitu. Nah, dan itu tergantung ya, tergantung dari perjanjian seperti apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, oleh gereja tersebut. Ya, ada juga kalau kita lihat gereja-gereja yang menerapkan ini. Contohnya bangunan gereja yang targetnya bahwa gereja tersebut harus selesai dalam 1 tahun, ya. Padahal gereja itu adalah gereja yang sangat besar dengan luas dan lebarnya yang sangat memadai, sehingga pemimpin tersebut ingin atau mengharapkan agar supaya anggota tim atau jemaat atau para pengurus gereja itu harus bekerja dengan maksimal. Yang sebenarnya itu mustahil, yang sebenarnya itu nggak mungkin dengan waktu yang signifikan relatif, maksud saya, dengan waktu yang relatif singkat, itu nggak mungkin langsung jadi seperti itu, ya, kecuali kecuali luas lahan tersebut itu mungkin nggak terlalu besar-besar amat atau mungkin relatif memadai ya, dibanding dengan contoh besarnya atau lebarnya atau panjangnya gitu. Panjang dari bangunan tersebut itu kurang lebih adalah ratusan meter lah seperti itu. Lalu pemimpin ini eh, mengharapkan agar supaya bangunan tersebut tuh bisa selesai dalam jangka waktu 1 tahun, kan seperti itu. Nah, tentu biaya yang dikeluarkan itu kan sangat banyak, dan memang eh, hal tersebut adalah hal yang melelahkan. Tetapi, tetapi ketika itu terrealisasi, itu juga di pandangan lain adalah hal yang bagus, adalah hal yang ada sebuah prestasi, ada sebuah eh, pencapaian. Tetapi para anggota tim atau panitia yang bekerja dengan begitu maksimal, mungkin mereka akan kelelahan seperti itu. Nah, tentu hal-hal seperti ini juga harus kita perhatikan sebagai orang-orang yang mengambil contoh kepemimpinan penentu kecepatan seperti itu, atau kepemimpinan pace setting ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya contoh dalam sebuah perusahaan dengan penerapan kepemimpinan seperti ini, tentu ada plus minusnya gitu. Ya, plusnya perusahaan tersebut akan makin berkembang ya. Kemudian perusahaan tersebut akan makin maju dan menjadi suatu standaritas bagi perusahaan-perusahaan yang lain seperti itu. Tetapi minusnya nih, karyawan akan kelelahan dan keteteran. Bahkan mereka nggak akan, bahkan pemimpin yang penentu kecepatan ini mungkin ketika melihat karyawan atau orang-orang yang tidak bekerja dengan maksimal, maka mereka akan tidak melibatkan mereka lagi gitu. Nah, itu salah satu contoh seperti itu. Atau dalam sebuah dalam pendidikan contohnya seorang guru menerapkan kepemimpinan seperti ini kepada peserta didik gitu, yang mewakili adalah seorang ketua kelas gitu kan. Kemudian tentu yang lain tidak akan bisa mengikuti dengan baik karena setiap cara berpikir orang itu berbeda. Cara belajar orang kan berbeda. Ada juga yang dipush, yang didorong sedemikian rupa oleh orang tuanya. Pagi, siang, sore, malam belajar dan belajar, belajar, belajar dan hanya belajar saja. Tapi berbeda eh, dengan peserta didik yang lain, yang dimana mereka bukan masalah malas, tetapi ada hal-hal yang lain yang mereka kerjakan yang kemudian sebenarnya terabaikan gitu kan. Nah, tentu kalau kita melihat orang-orang yang atau para peserta didik yang menerapkan hal ini ya, tentu mereka akan memiliki prestasi,
mereka akan memiliki nilai-nilai yang bagus, kredit skor yang bagus. Tetapi justru yang menjadi persoalan di sini adalah mereka akan kewalahan, akan capek, mereka akan, justru bahkan ya, mereka akan merasa kelelahan gitu. Mereka tidak akan, atau begini, mereka akan kehilangan momen-momen yang dimana dilakukan oleh orang-orang yang tidak terlalu mementingkan tentang nilai gitu kan. Sedangkan, peserta didik yang tidak terlalu berprestasi atau hanya standar saja, mereka mendapat momen-momen kebahagiaan contoh bermain dan sebagainya kan gitu, yang dimana tidak dapat dimiliki oleh seorang yang kalau pagi, siang, sore, malam dia belajar terus kan gitu. Tentu ada plus minusnya seperti itu, dan saya mau katakan begini adalah bahwa, plusnya peserta didik, yang, melakukan hard work, ya bekerja dengan keras, maka dia akan mendapat, reward, lalu kemudian dia akan mendapat prestasi yang membanggakan orang tuanya dia, seperti itu. Kemudian, Bapak Ibu Saudara, secara umum gaya kepemimpinan ini tidak membawa hasil terbaik untuk keterikatan karyawan dalam jangka panjang, tetapi berfungsi cukup baik untuk mencapai tujuan jangka pendek. Nah, gitu. Nah, bagi pemimpin yang menerapkan jenis kepemimpinan ini, kecepatan adalah hal yang sangat kritikal bagi mereka, sehingga semakin cepat para karyawannya menerapkan apa yang diperintahkan, maka akan semakin baik. Ini bagi Profesor Goleman, Goleman, pemimpin seperti ini seolah-olah mengatakan, lakukan apa yang saya lakukan sekarang kepada karyawannya gitu. Itu kata dia gitu. Lakukan apa yang saya lakukan sekarang. Jadi dia nuntut tuh sekarang gitu, nggak bisa tunda-tunda lagi pekerjaan yang sudah menjadi planning. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang selalu hard work, mereka itu akan terbiasa, akan menjadi sebuah habit bagi mereka untuk bekerja keras, sehingga ketika mereka melihat orang lain ya nggak bekerja keras, maka mereka akan menganggap orang lain itu kurang maksimal seperti itu. Nah, kemudian juga bahwa ciri-ciri kayak kepemimpinan penentu kecepatan terdengar mengagumkan, amazing ya. Lalu pemimpin menetapkan standar kinerja yang sangat tinggi. Ya, dia mencontohkannya sendiri. Seorang pemimpin ini dia memberikan contoh, dia memberikan cara contoh, cara berpikirnya itu sudah sangat-sangat luar biasa lah. Nah, dia mau agar supaya para karyawan atau para anggota tim atau jemaatnya itu seperti dia gitu. Itu kepemimpinan penentu kecepatan. Nah, bahkan kalau kita lihat kan ada tuh para hamba Tuhan yang berharap atau punya mimpi bahwa mereka ingin jadi apa ya? Atau mereka punya gereja itu cepat jadi gitu. Karena percepatan seperti itu. Ya, itu relatif. Ada juga yang gerejanya 20 tahun kemudian baru selesai, ada juga yang 10 tahun kemudian, ada yang masih kurang lebih 5 tahun sudah selesai. Dan bagi dia itu percepatan. Tetapi tidak bisa dibuat standarisasi bahwa harus seperti dia, seperti itu. Ada juga yang sampai 30 tahun bahkan baru 40 tahun kemudian baru gereja yang menjadi besar. Itu seperti itu ya. Kalau kita lihat kan itu gereja-gereja klasik seperti itu. Saya tidak sebut organisasinya seperti apa, tetapi kita bisa melihat ya ada juga yang di mana saya lewat jalan itu waktu saya kecil. Nah, gereja tersebut masih seperti rumah gitu, tetapi setelah beberapa tahun kemudian, beberapa puluh tahun kemudian itu besar besar banget, ya besar sekali ya. Jadi nggak harus menjadi standar kepemimpinan penentu kecepatan seperti itu. Lalu kemudian ya lalu juga yang berikut, dia dengan cepat menunjukkan kinerja yang buruk dan menuntut lebih banyak dari mereka. Jika mereka tidak memenuhi kesempatan itu, dia menggantikan mereka dengan orang-orang yang bisa. Jadi begini, kepemimpinan penentu kecepatan itu lebih suka dengan anggota tim yang suka bekerja, anggota tim yang bisa, bisa karena biasa. Mereka lebih suka dengan orang-orang ulet gitu, tapi orang-orang lamban, orang-orang yang ngomongnya banyak tapi kerjanya nol, itu mereka nggak suka. Mereka suka itu harusnya bekerja dengan giat, seperti itu. Itu kepemimpinan kecepatan. Lalu kemudian yang kedua, tadi kan pengertian, ya pengertian
terus udah juga saya ulas gitu kan penjelasan. Lalu kemudian yang kedua, sekilas tentang ya gaya kepemimpinan penentu kecepatan ya. Saya akan buat ulasan lagi tentang gaya kepemimpinan penentu kecepatan. Seperti namanya ya, pemimpin dengan gaya penentu kecepatan mengatur kecepatan yang mereka inginkan untuk dijalankan oleh organisasi. Ya, idenya adalah agar anggota tim memperhatikan bagaimana pemimpin penentu kecepatan melakukan sesuatu dan mencocokkan kualitas, kinerja, lalu kemudian kecepatan mereka. Pemimpin penentu kecepatan kemudian mengharapkan tim untuk melakukan apa yang telah mereka contohkan. Gitu, contoh nih, saya kasih contoh orang si A atau si B atau anggota tim itu lakukan 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 seperti ini ya gitu. Nah, sedangkan mereka mengabaikan apa yang saya minta, apa yang saya perintahkan. Maka mereka akan tidak tidak ada dalam list saya gitu. Seperti itu. Maka mereka akan digantikan seperti itu ya. Nah, kemudian pemimpin penentu kecepatan perlu memastikan bahwa mereka tidak memberikan tugas kepada karyawan yang tidak diperlengkapi untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak mengandalkan gaya penentu kecepatan secara terpisah. Seorang pemimpin yang efektif menggunakan lebih dari satu gaya kepemimpinan. Jadi begini, saya mau kasih, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara agar supaya uh, menerapkan kepemimpinan itu harus mix ya, dicampur gitu. Jangan melulu, jangan jangan melulu itu menerapkan kepemimpinan penentu kecepatan. Ada juga kekurangannya gitu. Ada juga kekurangan. Kelebihannya memang ada, tapi kekurangannya juga itu akan membuat orang depresi dan lain sebagainya. Nah, itu lebih ini lagi kan gitu. Kemudian atau membuat orang lain juga akan merasa nggak nyaman gitu kan. Orang orang didorong dengan secara paksa gitu. Tetapi tetapi kelebihannya ya kelebihannya memang banyak gitu. Lalu kemudian berikutnya ya, kemudian elemen kepemimpinan penentu kecepatan. Nah, apa elemen kepemimpinan penentu kecepatan? Yang berikut adalah pengaturan tren. Hal mendasar yang paling penting untuk diingat adalah bahwa pemimpin penentu kecepatan memimpin dengan memberi contoh, ya sampel. Ya, mereka menetapkan tren, menetapkan kemajuan nih. Ya, ketika seorang tidak dapat mengikuti tren yang ditetapkan oleh pemimpin, mereka akan tertinggal. Ya, jadi pemimpin penentu kecepatan ini, mereka setiap kali ada tren-tren baru, mereka ikuti gitu. Nah, ketika mereka ikuti, belum tentu dong itu pengikut atau anggota tim itu mengikuti apa yang menjadi maunya pemimpin itu sendiri, yaitu menerapkan tren tersebut. Nah, jadi persoalannya adalah mereka mungkin ada beberapa anggota tim akan merasa bahwa lo kok secepat itu gitu mengikuti tren gitu. Ada yang pro kontra gitu, ada yang nggak mau, ada yang tidak mengikuti, ada yang justru keluar dan tidak bergabung lagi seperti itu. Nah, tetapi uh, pemimpin kecepatan ini, penentu kecepatan ini dia nggak mau tahu dia. Yang penting yang pasti apa yang menjadi pencapaiannya dia, apa yang menjadi tujuannya dia itu harus terrealisasikan seperti itu. Kemudian elemen kepemimpinan penentu kecepatan ini adalah prakarsa, ya prakarsa. Nah, pemimpin penentu kecepatan cenderung menetapkan tujuan tinggi yang peka terhadap waktu. Ya, artinya apa? Adalah pemimpin penentu kecepatan cenderung menetapkan tujuan tinggi, ya, yang dia sendiri tahu apa yang harus dibuat gitu. Nah, dia menetapkan tujuan yang atau standar yang sangat tinggi sehingga membuat para anggota tim itu agak susah untuk mengikuti apa yang menjadi passion, apa yang menjadi habitnya dia seperti itu. Kemudian oleh karena itu, pemimpin seperti itu membutuhkan inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan berkualitas tinggi dengan cepat, gitu kan. Jadi dia itu harus berinisiatif. Artinya begini, kalau anggota tim itu nggak mampu, anggota tim itu nggak bisa, maka dia akan turun tangan gitu. Nah, itu kepemimpinan kecepatan atau kepemimpinan penentu kecepatan. Contoh nih, jemaatnya nggak mampu, nggak sanggup gitu untuk menjadi panitia gitu, atau jemaatnya nggak sanggup menjadi anggota tim gitu. Nah, dia akan turun tangan untuk beri contoh, atau dia akan turun tangan untuk menyelesaikan setiap persoalan dan masalah yang terjadi di dalam sebuah gereja, ya dalam suatu gereja ya. Lalu kemudian dalam pendidikan tersebut juga contoh juga adalah bahwa dia ketika
ketua kelas atau anak-anak didik yang lain nggak bisa nggak bisa mengikuti seperti apa yang dia contohkan, maka dia akan memberikan contoh, maka dia akan memberikan atau mengsederhanakan seperti itu sehingga mereka dapat mencapai. Nah, tetapi kalau mereka nggak bisa lagi mengikuti, ya, mengikuti pemimpin kecepatan ini, penentu kecepatan ini, maka dia sendiri akan turun tangan seperti itu. Dia sendiri akan bertanggung jawab. Demikian juga dalam dalam sebuah perusahaan seperti itu. Nah, pemimpin tersebut itu ya membutuhkan agar supaya karyawan ini mereka dapat mengikuti apa yang menjadi keinginan dari pemimpin tersebut. Kalau tidak, ya bagi dia ya dia kan bisa, maka dia akan turun tangan seperti itu. Prakarsa seperti itu. Yang kemudian yang berikutnya adalah ketiga adalah persyaratan dikomunikasikan dengan jelas. Nah, ambiguitas tidak dapat diterima oleh seorang pemimpin penentu kecepatan. Sesuatu yang ambigu ini, sesuatu yang gantung gitu, sesuatu yang nggak jelas gitu kan. Nah, tidak dapat diterima oleh seorang pemimpin penentu kecepatan. Karena begini, seorang pemimpin penentu kecepatan itu segala sesuatu mereka harus bicara dengan jelas, terang benderang, dan mereka kalau bicara nggak pasti-pasti, mereka nggak suka gitu. Mereka suka yang pasti-pasti aja gitu. Kemudian seorang pemimpin yang efektif dalam gaya kepemimpinan ini tidak dapat memiliki persyaratan yang tidak jelas untuk timnya. Harapan yang tinggi tidak dapat dipenuhi jika tidak dipahami. Karena begini, kalau nggak pasti, nggak pahami, nggak nyampe cara berpikir mereka, maka dia nggak akan melakukan hal tersebut. Ya, dia akan melakukan sesuatu yang pasti-pasti saja, visinya jelas dan sesuatu yang realita gitu, sesuatu yang nyata gitu. Kalau yang nggak nyata, atau omongan isapan jempol gitu yang hanya sebuah cerita yang nggak pasti, maka dia nggak akan suka dengan hal tersebut. Dia maunya sesuatu yang pasti-pasti aja, yang menghasilkan, yang maksimal, yang membuahkan atau produktivitas gitu, yang tinggi. Dia suka sekali dengan hal itu. Kemudian setiap orang perlu tahu apa yang pemimpin ini harapkan dari karyawannya. Selain itu, banyak karyawan membutuhkan seorang untuk memberikan bimbingan di sepanjang jalan agar mereka berhasil mencapai tujuan akhir. Dengan demikian, seorang pemimpin penentu kecepatan yang efektif tidak mengatur secara mikro, tetapi memeriksa dan memastikan bahwa pekerjaan berkualitas tinggi yang dilakukan itu dengan benar. Nah, artinya begini, artinya dia memastikan bahwa karyawan mendapatkan umpan balik ya secara teratur melalui evaluasi kinerja sehingga mereka jelas di mana posisi mereka dan di mana perbaikan yang diperlukan. Ya, secara keseluruhan ya. Seharusnya ya, kepemimpinan penentu tidak menjadi satu-satunya bagian dari gudang ya atau sebagai seorang pemimpin. Ini maksudkan untuk digunakan sesekali dalam sebuah proyek. Ya, jadi begini. Mengapa kepemimpinan penentu kecepatan itu penting? Ya, karena kepemimpinan ini itu bagus ya, itu sangat bagus untuk memberikan kualitas yang tinggi seperti itu. Nah, kemudian juga dalam persyaratan dikomunikasikan dengan jelas di sini adalah bahwa selain itu banyak karyawan membutuhkan seorang untuk memberikan bimbingan di sepanjang jalan. Ya, mereka butuh bimbingan, mereka butuh arahan, mereka butuh petunjuk gitu. Nah, ini yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin penentu kecepatan. Yang kemudian berikutnya adalah motivasi diri gitu. Gaya kepemimpinan penentu kecepatan membutuhkan seorang yang memiliki motivasi diri yang tinggi. Ya, pemimpin penentu kecepatan menetapkan harapan untuk standar tinggi yang dipenuhi pada setiap proyek besar dengan cepat dan efisien. Jadi bukan hanya secara efisien ya, secara cepat. Secara cepat ini efektif gitu. Nah, mereka mengharapkan tim terampil yang tidak rentan terhadap kelelahan ya, dan bersemangat untuk belajar dan menerapkan keterampilan baru demi pertumbuhan dan keunggulan yang cepat. Kepemimpinan penentu kecepatan bekerja dari asumsi bahwa tim mereka sangat terampil, berada pada tingkat motivasi diri yang sama, dan bahwa ini akan memastikan kepuasan kerja dan pekerjaan berkualitas tinggi. Jadi, seorang karyawan atau beberapa karyawan itu harus mengikuti kepemimpinan penentu kecepatan seperti ini, yang dengan menggunakan keterampilan ya.
Kalau kalau dia menggunakan keterampilan, maka dia sedang mengikuti kepemimpinan seperti ini ya. Kemudian kita lihat berikutnya apa keuntungan dan kerugian dari pace setting ini atau pace setting leadership ya. Kita akan melihat keuntungan dari pace setting leadership. Gaya kepemimpinan penentu kecepatan memiliki beberapa keunggulan atau keuntungan secara signifikan ya untuk dipertimbangkan. Yang pertama adalah masalah ditangani dengan cepat. Nah, keunggulannya masalah itu ditangani dengan cepat. Setiap kali masalah muncul nih, ya, mereka paling sering ditangani dengan cepat dan efisien. Ini berarti bahwa pembaruan diperlukan secara teratur dan masalah tidak lepas kendali tetapi ditangani saat masalah itu muncul ya. Masalah ditangani dengan cepat itu adalah bahwa setiap kali terjadi trouble dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah gereja atau hal-hal yang terkaitnya, maka mereka akan cepat dengan gamblang, dengan secara sederhana dan cepat mereka akan dapat menyelesaikan persoalan atau problem tersebut ya. Mereka akan menangani dengan cepat, nggak pakai lama gitu ya, dan mereka akan melakukannya dengan efektif dan efisien gitu ya, terukur dan cepat. Ada kan tidak terukur tapi cepat gitu, cepat-cepat tapi nggak terukur gitu. Ada kan orang krasak krusuk cepat-cepat gitu, ternyata dia salah buat gitu kan. Nah ini tidak gitu. Pemimpin penentu kecepatan seperti itu, dia dia cepat gitu, tetapi juga dia terukur seperti itu. Kemudian menyoroti kompetensi tim yang sangat terampil dan berpengalaman. Jadi dia menyoroti atau melihat ya, dia meninjau nih kompetensi tim yang sangat terampil dan berpengalaman. Jadi dia nggak mau nih mengambil tim yang tidak berpengalaman atau tidak berkompetensi gitu. Dia akan menyeleksi seperti itu. Ada selektif di sana ya. Kemudian seorang pemimpin penentu kecepatan mengharapkan tim dengan pengalaman yang sangat terampil gitu. Tim seperti ini sudah tahu di mana letak kekuatannya dan bagaimana memaksimalkan kekuatan masing-masing anggota tim. Jadi seperti itu, dia sudah tahu nih. Oh ini punya kelebihannya di sini gitu. Oh ini punya kelebihannya di sini, dia cepat dalam menanggapi, oh dia cepat dalam mendengar, oh dia cepat dalam hal membuat sesuatu, oh dia sangat kreatif, dia sangat terampil, oh ini dia punya kelebihannya di sini, oh ternyata dia juga punya kekurangan, jadi saya ganti dengan orang si A. Oh kemudian yang lain juga seperti itu ya, dia tahu ya, kepemimpinan penentu kecepatan seperti ini, dia sangat tahu, sangat paham tim atau anggota timnya seperti apa. Kemudian tujuan bisnis